Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami pada Padepokan Kujang Siliwangi dengan mediator Mas Apip Al-Atos Al-Alap. Ini mendekati di pemilihan presiden 2024. Kita ingin coba menelisik secara sisi goib ya. Nah, seperti apa gejolak yang ada di dunia goib tentang Pilpres 2024 ini. Kita ingin tahu dari golongan hitam seperti apa, dari golongan putih seperti apa. Apakah bentrokan itu ada di dunia nyata saja, dunia manusia, apa di alam goib juga berbenturan. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana bisa menghadirkan nanti dari golongan putih jin muslim ya, yang ada di balik layar pemilihan presiden 2024 menjaga kok menarik jin ya kan kita nggak tahu dari goibnya menjaga ketatanan Indonesia seperti apa dari gejolak serangan luar secara goibnya. Oke, Mas Apip siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah dan izinmu, ya Allah dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana dari jin muslim golongan putih yang bertugas untuk mengawasi, mengamankan pemilihan presiden 2024 yang berkenan hadir untuk komunikasi. Monggo masuk dalam tubuh mediator yang di samping kiri saya, di hadapan saya saat ini, jin muslim yang bertugas untuk mengawasi, mengamankan presiden 2024. Monggo jenengan masuk, semua penyusupnya hancur lebur. Selain yang ditugas, selain yang saya minta, otomatis hancur lebur. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu disinkronkan dengan tuh media apa? Mohon disinkronkan. Disinkronkan, bisa komunikasi dengan baik. Semua perkataan yang keluar diproteksi. Jika berbohong otomatis akan jujur. Bisa menanggapi kalimat-kalimat pertanyaan dari saya, dijawab dengan logis, dengan seksama. Sinkronkan, semakin sinkron, semakin sinkron. Dibuat nyaman dengan tuh mediator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu jenengan. Iya. Sampai dari golongan apa? Ya jin. Sudah muslim atau bukan? Apa belum? Ya muslim. Muslim yang seperti apa jenengan? Ya asal muslim aja. Asal muslim? Iya. Oh belum muslim sepenuhnya? Ya, turunan saya udah muslim, ya muslim, orang tua saya muslim. Suaranya semakin jelas, semakin lancar. Allah. Ini sampai wujudnya apa? Gerah. Ya. Sampai dari mana asalnya ini? Saya dari tanah Jawa ini. Iya, dari tanah Jawa. Iya. Nah, tadi saya manggil yang bertugas untuk mengamankan pemilihan presiden 2024. Apa sampean salah satunya? Sampean tugasnya apa? Ya memantau. Hanya memantau? Iya. Terus kalau misalkan ada sesuatu, apa bertindak? Tidak. Loh, kok sama hanya memantau saja? Ya, itu tugas saya, hanya memantau saja. Nanti yang bertindak siapa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Kenapa?
Karena hal seperti itu saling serang. Saling serang. Iya. Karena adu ilmu di sana itu. Adu Makanya ilmu? saya, iya. Jadi ya saya kalau mau ikut-ikutan ya ikut babak belur, mending melihat saja. Yang saling serangnya tuh maksudnya gimana ini? Semua itu kan dari bangsa manusia itu mempunyai keinginan pengen menang. Ya. Ya. Yang jelas main dukun banyak. Ketiga pihak itu main dukun semua. Ya bangsa kami kan yang menjadi kodamnya. Itu saling serang. Tidak seperti manusia terus nyoblos gitu ya enggak. Kita saling serang. Dipakai dari golongan mana kita saling serang. Nah di saat saling serang itu apa ada imbas ke bangsa manusia atau gimana? Ya itu kuat-kuatan dukun istilahnya kalau dari bangsa manusia. Dukun mana yang lebih kuat, itu kodamnya di situ paling banyak. Itu dukun itu kodam itu buat apa? Menggiring manusia untuk memilih salah satu pasangan? Wah ya banyak. Intinya yang dimaksudkan itu ya yang penting gimana caranya menang. Ya untuk mempengaruhi manusia agar jual beli suara, serangan fajar, atau apapun itu yang penting dapat suara banyak. Itu tiga kubu itu ya sama memakai hal-hal seperti itu juga semuanya. Nah, perbedaannya pemilihan tahun sekarang dengan tahun yang lalu itu apa? Akan paling ramai nanti. Paling ramai? Ya. Yang sekarang? Ya. Ramainya itu dari kategori apa? Dari sisi yang seperti apa? Wah, pokoknya ramai. Ramai dari pesta demokrasinya. Ramai mungkin dari huru haranya. Di bangsa saya juga sangat ramai sekali. Iya, kalau ramai dari bangsa manusia. Sampai tadi menyebutkan ramai huru haranya. Huru hara yang seperti apa ini? Ya yang sebenarnya masalah pemilu itu ya tidak jauh dari yang dulu-dulu. Entah itu kecurangan, yang istilahnya politik kecurangan. Mungkin kalau kemarin-kemarin tidak terlalu ramai dipermasalahkan, mungkin kalau nanti lebih sensitif lagi. Senggol dikit, cut. Emosionalnya lebih kental lagi. Nah untuk yang tahun sekarang kan banyak pemain-pemain yang saya juga tidak tahu bangsa luar itu gimana untuk masuk ke Indonesia dalam pemilu ini. Bangsa luar gimana maksudnya? Dari bangsa manusianya ataupun bangsa goibnya. Karena mungkin karena ketidaktahuan saya ingin tahu apakah di sebuah demokrasi itu ada campur tangan media asing ataupun orang luar negeri yang ikut berperan untuk mengembangkan sesuatu niat yang tidak baik buat Indonesia. Banyak, itu sudah dari dulu, dari presiden pertama seperti itu sudah ada. Orang luar ikut campur demi kepentingan bisnis, politik wajar, usaha apapun itu ada. Membantu dana, menggelontorkan dana, itu banyak. Kecurangan-kecurangan dalam suara menggunakan teknologi agar hasil suara bisa dirubah-rubah. Itu sudah ada dari dulu. Banyak. Dari pihak luar itu pasti banyak. Nah untuk sekarang di 2024 nanti tepatnya di 14 Februari sebagai bentuk pemilihan presiden yang terbaru, Sangat banyak. Ya, ada sesuatu yang tiba-tiba menggelegar sebuah fenomena yang sangat luar biasa atau gimana ini? Saya hanya menebak saja. Kekacauan. Lihat saja nanti. Nah, kekacauannya dalam bentuk fisik atau bentuk fitnah yang dari media sosial? Fisik. Fisik? Ya.
Itu hanya tebakan saya. Nggih. Bisa saja salah. Nggih, dan saya juga tidak mempercayai hal itu. Itu udah kudrat irodatnya Gusti Allah nanti yang menentukan. Nah, untuk di 2024 konon ada yang mengatakan bahwa itu pembuka akhir zaman. Apakah betul? Memang dari dulu sudah akhir zaman. Iya. Pemicu pemantik dari sesuatu perpecahan dimulainya setelah pilpres yang konon ini juga saya nggak tahu. Apakah seperti itu? Dari sekarang sudah mulai. Akhir zaman yang paling akhir. Maksud kamu mungkin seperti itu. Ya, fase akhir dari akhir zaman. Ya. Dari angka 10 sudah nyampe 9,99. Mungkin seperti itu ya. Ya kalau sudah sampai fase akhirnya, tahap akhir, golongan hitam semakin kuat berarti. Iya. Yang golongan hitam memperkuat, yang golongan putih juga memperkuat. Kuat-kuatan. Nah, bagi kita yang tidak tahu menau, tidak bisa melihat bangsa kalian secara media yang penuh dengan tipu daya, fitnah yang kita nggak tahu secara sumbernya dari mana. Untuk kita yang awam, untuk membentengi diri seperti apa agar kita tidak terjerumus ke dalam lubang yang penuh dengan tipu muslihat tersebut? Tidak usah mengikuti. Aman. Mengikuti apa ini? Ya, terjerumus yang apa maksudmu? Iya, kan tadi sampean bilang fase dari akhir zaman, fase akhir dari akhir zaman. Entah itu sekarang dunia politik ya, entah itu dari perahu kita, biar kita terhindar tidak masuk ke dalam fase yang golongan hitam katakanlah. Kekacauan itu disebabkan karena politik. Politik itu apa? Politik itu kecurangan. Sesuatu kalau sudah dipolitiki berarti kan sudah dicurangi, diotak-atik. Pasti akan menyebabkan sesuatu hal yang sangat buruk. Ya kalau manusia tidak ingin terjerumus ya jangan ikut-ikutan berpolitik. Akan aman, akan tenang, tidak akan panas. Karena politik itu sifatnya panas membara, sifatnya menghancurkan. Paling gampang itu sifat manusia akan hancur jika sudah dirasuki oleh politik. Itu. Karena politik itu sifatnya api, bara api. Ini berarti pandangan sampean hanya menebak ya, kita juga tidak perlu mempercayai ya buat dulur-dulur. Ya, siapa saja bisa menebak. Ya. Kan biasanya nih, ini kalimat biasanya. Setelah pemilihan presiden itu ada bencana, ya entah itu gunung meletus yang makan banyak korban dan segala macam. Itu efek dari apa? Selain kudrat irodatnya Gusti Allah. Ya dari kecurangan pemilihan. Ya dari apa lagi? Setelah pemimpin itu jadi, itu oleh-olehnya. Entah itu musibah atau cobaan saya tidak tahu. Karena pemilihan sekarang, ya enggak sekarang, sudah lama dari dulu itu tidak jauh dari yang namanya kecurangan, kezaliman. Apalagi suap menyuap itu sudah hal lumrah. Dan hal lumrah itu otomatis tetap akan ada efeknya yang jelek, yang negatif, yaitu bala bencana. Kenapa setiap ada presiden yang jadi, bala bencana juga akan turun? Itu pasti dari dulu, tidak mungkin tidak. Nah, bencana itu mutlak sebagai teguran apa ada sesuatu antara perang golongan hitam sama golongan putih terjadi di alam gaib atau gimana nih? Ya teguran, ya cobaan, ya musibah, tergantung yang menerimanya. Jadi satu musibah belang itu udah penuh makna itu. Tinggal manusianya saja
mau dipikirkan entah itu mau, oh ini musibah, oh ini cobaan. Itu terserah manusia mau menganggapnya apa. Yang jelas nanti setelah presiden jadi, pasti akan ada masalah, akan ada bencana yang datang. Itu kalau dilihat dari yang dulu-dulu, bukan ini ramalan, bukan. Karena yang dulu-dulu seperti itu. Bisa dibuktikan dan sudah terbukti. Nanti bisa dilihat. Ini di dunia goib sekarang gimana gejolaknya? Wah, sangat gak karuan. Perperangan antara golongan putih golongan hitam gimana? Kalau sudah politik itu hitam semua, tidak ada yang putih. Manusia sama hitam semua. Kan sudah saya bilang, namanya politik itu kecurangan. Mana ada orang suci di situ? Mana ada bangsa jin suci? Tidak ada. Sama kayak manusia yang Islam ya hanya Islam. Tetap mainnya kotor. Nah, itu kan yang berpolitik katakanlah hitam semua, karena ya saling niatnya untuk kekuasaan. Nah, untuk golongan putihnya berjaga untuk apa? Antisipasi dari bangsa iblis yang ataupun dari Dajjal yang makin merajalela di Indonesia. Karena kan sebuah demokrasi itu harus ada penyeimbang yang menyeimbangkan di bagian luar, biar demokrasinya tertutup di area di dalam dan di area luarnya dijaga dengan sesuatu yang untuk tidak ada pengaruh dari luar, menghalang pengaruh dari luar. Itu seperti apa sekarang kondisinya? Golongan putih itu diam saja. Diam saja. Sampean golongan mana, putih apa hitam? Kalau saya non-blok, saya nggak ikut-ikutan. Nggak ada kata non-blok. Kalau orang yang tidak ikut-ikutan itu pasti diam saja. Tidak akan ikut campur, bodoh amat. Sama bangsa jin, setan, iblis. Ya yang kayak gitu biarkan. Kalau yang bangsa putih ya diam saja melihat, menonton. Seperti itu. Gampang. Tidak ikut campur. Jadi raja-raja Nusantara yang berkumpul itu hanya menyaksikan, menonton. Ya, kalau orang atau bangsa jin yang tahu itu ya itulah proses. Proses. Tidak akan dipikir pusing. Mau kekacauan kayak gimana, kalau orang yang tahu atau bangsa jin yang tahu itu akan diam. Tidak akan banyak pola, tingkah pola. Tidak akan ikut sana sini. Akan diam, mematung. Bukan berarti bodoh amat. Itulah proses dunia ini seperti itu. Kalau yang putih ikut-ikutan atau istilahnya membantu ya sama saja namanya. Ikut campur, ikut timbrung. Kalau ada yang bergerak-gerak, penyeimbangnya ya hanya diam. Kalau yang diam ikutan gerak ya udah oleng semua. Seperti itu. Itu pandangan bangsa saya. Nah, sampean kan belum Islam, Islam dari nenek moyang, dari leluhur sampean. Saya Islam kan sempurna mau. Ya kalau sampean punya tugas nggak usah. Ya sebenarnya saya mau, tapi saya ya nggak tahu, saya juga bingung. Tapi nanti saja. Saya kan sudah dipanggil ke sini, saya tahu. Yang manggil ke sini itu saya tahu. Dari keilmuan siapa aku tahu. Tapi mungkin belum saatnya saya untuk menjadi seorang Islam yang seperti panjenengan. Saya sudah tahu yang ada di pikiran kalian itu tahu. Tapi nanti buat saya itu, nanti saya ada waktunya sendiri. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti ada waktu nih, coba ya. Mas Atip siap satu lagi? Siap lah.
Nanti sampai langsung kembali ya. Saya mau Ya, lanjut. saya pamit. Nggak usah dipaten,